Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar mengejutkan datang dari Rasmus Paludan, politisi anti-Islam Swedia Denmark. Ini menyatakan bahwa dirinya mengancam akan rutin membakar salinan Al-Quran setiap hari Jumat sampai Swedia diterima sebagai anggota NATO. Masjid ini tidak punya tempat di Denmark, kata Paludan dalam siaran langsung di halaman Facebooknya, mengenakan helm pelindung dan dikelilingi polisi anti huru-hara. Ancaman pemimpin partai Stramkers ini dilontarkan saat beraksi kembali membakar 2 salinan Al-Quran di depan Masjid Kedutaan Turki di Copenhagen, Denmark pada Jumat pekan lalu. Melihat jumlah jamaah yang keluar masjid semakin banyak karena kebetulan saat Paludan membakar kitab suci Al-Quran, umat Islam sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat di area dalam Masjid Kedutaan Turki. Suara keras juga menggelegar dari Masjid Kedutaan Turki saat Paludan berbicara. Tampaknya pihak masjid tengah berusaha untuk menenggelamkan kata-kata politisi anti-Islam tersebut yang sedang melakukan aksi provokatifnya di area luar. Karena sebelumnya telah dihimbau oleh para tokoh muslim setempat agar para jamaah segera meninggalkan masjid dan tidak memberikan perhatian lebih kepada Rasmus Paludan. Belakangan terungkap setelah aksi provokatifnya di depan Kedutaan Besar Turki. Ternyata Paludan berkata melalui pengeras suara, begitu dia Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membiarkan Swedia bergabung dengan NATO. Saya berjanji tidak akan membakar Al-Quran di luar Kedutaan Besar Turki. Jika tidak, saya akan melakukannya setiap hari Jumat pukul 14 siang. Ancam Paludan seperti dikutip dari Anadolu, Senin 30 Januari 2023. Pihak keamanan Denmark pun khawatir dengan keselamatan Rasmus Paludan. Hingga akhirnya si pembakar Al-Quran ini digiring menuju mobil polisi demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Padahal para jamaah yang keluar dari masjid tidak ada yang terprovokasi dengan aksi yang dilakukan Rasmus Paludan. Menanggapi reaksi keras dari pejabat tinggi Turki, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen seperti mencoba mencari aman. Dengan mengatakan kepada media Denmark bahwa insiden itu tidak akan mengubah hubungan baik Denmark dengan Turki, Lars Løkke Rasmussen menambahkan bahwa Copenhagen bermaksud untuk berbicara dengan Ankara tentang undang-undang Denmark yang menegakkan kebebasan. Tugas kami sekarang adalah berbicara dengan Turki tentang bagaimana kondisi di Denmark dengan demokrasi terbuka kami, dan bahwa ada perbedaan antara Denmark sebagai sebuah negara dan rakyat kami, dan kemudian tentang orang-orang individual yang memiliki pandangan yang sangat berbeda, kata Løkke Rasmussen. Di sisi lain, Swedia dan Finlandia yang bertetangga berusaha untuk bergabung dengan NATO, aliansi militer pimpinan Amerika Serikat di tengah perang Rusia di Ukraina. Langkah kedua negara ini pun tak mudah karena terhalang oleh restu Turki dan Hungaria, di mana kedua negara anggota NATO ini masih enggan memberikan lampu hijau kepada Swedia dan Finlandia. Menanggapi ancaman Paludan tersebut, pemerintah Turki pun melalui Kementerian Luar Negerinya langsung memanggil Duta Besar Denmark, sembari mengungkapkan langsung jika para pejabat Ankara mengecam keras izin yang diberikan untuk tindakan provokatif Paludan yang jelas merupakan kejahatan rasial. Duta Besar diberitahu bahwa sikap Denmark tidak dapat diterima dan bahwa Turki mengharapkan izin aksi provokatif itu segera dicabut, tegas Kementerian Luar Negeri Turki. Kementerian Luar Negeri Turki kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyebut Paludan sebagai penipu yang sangat membenci Islam dan menyesalkan fakta bahwa dia diizinkan oleh otoritas berwenang Denmark untuk melakukan demonstrasi provokatif dengan dalih kebebasan berekspresi. Menunjukkan toleransi terhadap tindakan keji yang menyinggung kepekaan jutaan orang yang tinggal di Eropa akan sangat mengancam praktik hidup berdampingan secara damai dan memprovokasi serangan rasis, xenofobia, dan anti-muslim, kata kementerian tersebut.